Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vkom Channel. Balik lagi bersama saya Iskan Tasya di podcast Meja Bual, satu meja banyak cerita. Nah, pada malam hari ini saya sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Endang Abdullah, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam, salam sejahtera, salam kompak. Salam kompak. Oke Pak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya. Ini karena berhubung kita ketemunya bulan September, berarti udah di akhir-akhir masa jabatan. Gimana nih Pak, setelah sekian tahun menjabat sebagai Wakil Wali Kota? Ya, tepatnya saya baru Tepatnya saya 27 bulan. Oh, 27 bulan. Hari, 2 tahun lebih ya Pak? 2 tahun lebih. Pelantikannya tanggal 28 Juni 2021 waktu itu. Jadi kalau sampai dengan tanggal 21 nanti itu 27 bulan kurang 7 hari. Alhamdulillah kami menyelesaikan tugas sebagai wakil wali kota, mendampingi wali kota sampai terakhir tidak terjadi apa-apa dan alhamdulillah landing dengan baik. Alhamdulillah, kami juga mengucapkan terima kasih gitu ya Pak. Oke Pak, jadi walaupun sebentar lagi sudah berakhir nih masa jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, tapi Bapak juga sebagai Ketua Forum Bela Negara Provinsi Kepulauan Riau. Iya, betul. Oke, nah jadi malam hari ini kita mau ngebahasnya nih fokusnya tentang bela negara Pak. Mungkin buat masyarakat awam ini belakangan ini santer nih kita dengar orang nyebutnya bela negara, tapi mungkin pengen tahu sebenarnya bela negara itu seperti apa Pak? Forum khususnya untuk di forum bela negaranya. Silakan Pak. Kalau kita bicara tentang bela negara, itu sebetulnya dari sejak zaman dahulu, sejak kita sekolah juga, karena memang tercantum di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, bahwa pasal 27, pasal 30 itu udah mengisyaratkan dan memberikan amanat di dalam undang-undang itu bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dan kewajiban untuk melaksanakan bela negara, kesadaran bela negara. Jadi sebetulnya bela negara itu sudah ada lama ya. Jadi itu wujud kesadaran kita dalam rangka melaksanakan pengertian kita, perilaku kita dalam rangka bela negara. Nah itu ya kita ya. Terus lagi kalau itu undang-undang terus di lebih detailnya ada juklaknya dari Kementerian Pertahanan mulai tahun 2013 ya. Dan juga yang baru ini Peraturan Menteri Pertahanan nomor 8 tahun 2022 juga sudah mengisyaratkan dan mengatur semua tentang bagaimana kita sebagai warga negara memiliki kesadaran untuk bela negara. Karena apa? Karena negara kita berdiri karena memang perjuangan rakyat kita dan perlu adanya sikap dan perilaku bela negara. Oke, itu berarti sekilas saya Pak tentang bela negaranya sendiri. Nah, terus sebenarnya kalau bela negara tuh sebenarnya apa sih Pak yang harus dibela dan kenapa kita harus bela? Ya, karena kita bernegara, negara itu ada rakyatnya, ada warganya. Yang harus kita bela adalah secara internal negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus bela. Dan dengan adanya kesadaran bela negara, akhirnya ya kita bisa mempertahankan kemerdekaan sampai saat ini dan melaksanakan pembangunan yang luar biasa, progres bernegara. Itu semuanya adalah bagaimana kita mampu untuk mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari untuk bela negara. Itu ya salah satu contoh aja. Salah satu kecil aja bahwa kita cinta tanah air ya. Cinta tanah air kita contoh di Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan itu kita kan kepulauan, banyak lautan. Bagaimana caranya kita menjaga potensi-potensi laut, potensi-potensi darat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sehingga bisa bermanfaat untuk kehidupan rakyat atau warga Provinsi Kepulauan Riau. Itu juga salah satu unsur bela negara. Bagaimana kita mencintai, memelihara dan memanfaatkan, mengoptimalisasi, mengeksplorasi hasil bumi atau laut yang ada di Provinsi Kepulauan Riau untuk kesejahteraan dan keadilan, kemakmuran warga Provinsi Kepulauan Riau. Itu sekilas tentang Provinsi Kepulauan Riau. Kalau kita juga secara luasnya adalah kita berpikir tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah salah satu sikap kita
dalam rangka bagaimana kita membangun bela negara, cinta tanah air, salah satunya. Contoh itu. Salah satu contohnya. Oke, Pak. Nah, terus berarti kan itu sebagai salah satu bentuk atau wujudnya ya, Pak. Ya. Kita harus secara nggak langsung tuh melindungi. Ya. Nah, tapi sebenarnya Pak, siapa sebenarnya sasaran dari untuk Forum Bela Negara ini sendiri, Pak? Untuk sasaran bela negara itu seluruh warga negara Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia yang harus kita stimulus bagaimana kita memiliki kesadaran bela negara. Ya, saya bilang tadi itu kesadaran bela negara itu salah satunya cinta tanah air. Terus juga kita setia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara kita. Jadi kalau kita berarti kita rukun hidup di masyarakat juga cinta tanah air dan kita itu bela negara. Jadi dengan kita saling menghargai satu sama lain beragama dan kita menghormati kepada agama lain yang bukan agama kita, itu juga bela negara. Terus bagaimana kita membangun sebuah persatuan, ya kan, itu juga bela negara. Jadi kenapa kita harus bela? Ya maksudnya harus bela negara. Karena ini. negara kita. Negara kita. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk bela negara. Oke. Nah, tapi ya Pak, kadang-kadang kan mungkin khususnya misalnya buat para pelajar, para pemuda, kadang-kadang kita kalau nyebut cinta tanah air, klise gitu Pak. Iya, nah, betul. tapi kalau misalnya dari Forum Bela Negaranya sendiri itu gimana sih Pak cara menimbulkan rasa cinta tanah air, atau mungkin biar anak-anak ini memiliki jiwa yang nasionalis, patriotisme gitu, seperti apa Pak? Nah, jadi makanya kita kan ada rencana-rencana kegiatan yang saat kira-kira ini apa? Rencana kegiatan kita saat ini kita road to school. Oh, road to school. Road to school. Jadi pengurus FBN Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk kita dari sekolah ke sekolah. Dalam rangka apa? Nah, dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman kepada anak didik, baik itu mungkin tingkat SD, SMP atau SMA, bahkan mahasiswa, untuk kita sharing tentang kesadaran bela negara. Dan alhamdulillah kemarin waktu kita ini sudah ada 2 perguruan tinggi yang mengundang kita untuk memberikan pemahaman bela negara kepada mahasiswa baru. Nah, jadi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada mereka mahasiswa baru. Terus kalau di tingkat SD, SMP, SMA, ya kita ajari sikap, perilakunya, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita bersikap. Misalnya contoh kan gini, pelajaran baris berbaris, PBB juga itu adalah merupakan salah satu wujud bagaimana kita bisa bersama dalam sikap dan aturannya. Itu juga memelatih kita dalam sikap bela negara kita. Salah satu contoh kecil. Terus bagaimana kita menghormati bendera merah putih. Kalau bendera merah putih itu lagi dikibarkan, apa sikap kita? Berarti kita menghargai dan menghormati para pejuang dan leluhur kita yang telah membangun negara ini sampai merdeka dengan darah. Kita sekarang dengan sikap. Kita sekarang membantu negara ini dengan sikap kita. Bukan kita harus berdarah-darah lagi seperti pejuang-pejuang kita yang dulu. Contoh itu yang kecil. Nah, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada anak sekolah, anak didik kita dari sejak dini supaya bela negara, cinta tanah air itu. Terus juga ya bagaimana dia bisa dalam lingkungan dia bisa saling ada persatuan. Contoh di Pancasila ya. Jadi bukan hanya hafal Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, tetapi apa artinya di dalam ketuhanan yang Maha Esa? Kita saling menghargai agama lain. Contoh kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus memperkenalkan bahwa kita manusia itu harus punya keadilan yang beradab terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya mengambil hikmahnya bahwa dengan adanya rencana kita FBN Provinsi Kepulauan Riau itu Go to School dan Go to Campus, ini adalah merupakan langkah awal kita untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak didik kita dari tingkat SD sampai dengan tingkat mahasiswa ya. Jadi sekaligus kita juga mungkin nanti kita akan setelah kita selesai melaksanakan Go to School, kita akan ngambil dari perwakilan siswa untuk menjadi duta bela negara. Duta siswa duta bela negara. Jadi nanti sekolahan itu nanti kita punya duta.
yang bisa memberikan kepada teman-temannya bagaimana berperilaku, bersikap, bahwa kita memiliki kesadaran bela negara. Itu nanti kita ambil setiap sekolah. Rencana kita dalam hasil rapat itu 4 ya. 4 orang setiap ya, sekolah. Perwakilan untuk kita latih. Nanti setelah kita latih ada perkemahan juga bela negara. Kita akan lakukan perkemahan karena dia harus dididik bagaimana kerjasama yang baik, bagaimana menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah. Contohnya mungkin dari dibilang tadi outbound tadi, konsep kemah itu nanti kita akan bangun sehingga betul-betul nanti dia kalau kembali ke sekolah menjadi duta bela negara. Jadi siswa duta bela negara, sekolah lah, duta sekolah lah ya. Nah itu juga sama mahasiswa nanti dari beberapa perguruan tinggi kita akan masuk, malah yang berpotensi yang kita ambil 4 orang rata-rata karena kita rencana ke depan kita akan melaksanakan kemah bela negara di Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin khususnya kita di Tanjung Pinang dulu ya. Nanti baru kita ke Bintan, ke Batam, ke Karimun. Karena bela negara Provinsi Kepulauan Riau itu bisa untuk 7 kabupaten kota di Kepri ya. Jadi itu langkah-langkah yang akan kita lakukan selaku kepengurusan Forum Bela Negara tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Itu adalah amanat juga dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Republik Indonesia, sehingga kita sudah mulai mensosialisasikan tentang bela negara, kesadaran bela negara. Saya yakin guru-gurunya juga sudah paham dan juga sudah menyampaikan dalam pendidikan sejarah, pendidikan kayak Pancasila dan lain sebagainya. Dan lebih kita lagi masuk, akan lebih muatannya lebih banyak. Dan teman-teman untuk pengurus bela negara ini dari berbagai macam disiplin ilmu dan juga dari berbagai macam kalangan. Ada TNI, ada Polri, terus ada ASN dan juga ada dosen, semuanya ikut dalam kepengurusan kita sehingga multidisiplin itu bisa banyak sesuai dengan kemampuan mereka kita pakai ya gitu. Oke. Udah cukup lengkap ya Pak ya penjelasannya. Nah, jadi tadi kan kita ada ngebahas sedikit nyinggung tentang merdeka gitu ya Pak. Jadi sebenarnya Republik Indonesia ini walaupun kita udah merdeka, mungkin tanpa kita disadari tuh sebenarnya pasti ada aja ya Pak ancaman-ancaman gitu. Nah, mungkin khususnya buat para pelajar mungkin atau anak-anak muda sekarang kan bilangnya Gen Z ya Pak. Mungkin kayak bermedia sosial, terus kumpul sama teman-teman, kita dapat akses macam-macam informasi dari mana aja yang kadang-kadang belum tentu benar, kadang-kadang banyak hoaxnya juga gitu. Berarti kan ini sebenarnya adalah salah satu bentuk ancaman-ancaman Pak buat ya suatu negara gitu. Nah sebenarnya mungkin apalagi Bapak nih ada basic ini dari militer juga. Jadi sebenarnya kalau ancaman negara itu seperti apa Pak? Apa aja macam-macam ancaman negara? Jadi kalau kita belajar sejak dari SMA ya sampai mahasiswa itu kita sudah mendapatkan bagaimana sebetulnya AGHT itu, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan AGHT. Dan negara dan seluruh warga negara kita harus siap terhadap AGHT itu, ancaman, tantangan, gangguan itu. Kalau saya lihat hati-hati bahwa saat ini ancaman bukan hanya dari luar saja, tapi internal. Internal ini sudah mulai sudah mulai muncul karena apa? Karena teknologi. Kadang-kadang teknologi informatika bisa membuat ada perpecahan. Padahal amanat kesadaran bela negara itu ayo kita tidak berpecah tetapi bersatu, ya kan? Tapi kemungkinan itu juga gangguan-gangguan seperti itu ya. Jadi internal, yang saya bilang tadi internal, ada kelompok-kelompok kepentingan dan lain sebagainya, dan juga dari eksternal. Jangan di eksternal kan sekarang ini contoh saja bahwa kita memperkuat daya pertahanan di daerah perbatasan Natuna. Itu adalah upaya dalam rangka untuk melindungi negara dalam hal ancaman dari luar. Kekuatan kita, tetapi kekuatannya yang kekuatan informatif, yang kekuatannya tidak agresif, tapi bagaimana kita bisa melindungi negara kita. Tapi yang lebih yang harus kita khawatirkan adalah gangguan internal, ancaman internal berkelompok-kelompok, berkepentingan. Terus juga informasi teknologi sudah mulai masuk, hoax mulai bermunculan, fitnah bermunculan. Nah, insya Allah dengan adanya kita berkesadaran bela negara,
hal-hal itu bisa tereliminir dengan apa? Dengan seringnya kita membangun komunikasi dan kesadaran kita. Kalau misalnya ini kita tanggapi, akan terjadi apa terhadap negara kita? Akan terjadi apa dengan wilayah kita? Disebut dengan ketahanan wilayah kan? Terus akan terjadi apa dengan ketahanan di wilayah kita? Berarti kita itu sudah mengantisipasi. Nah, upaya-upaya preventif dan promotif ini dalam rangka untuk mempertahankan kemampuan kita terhadap bela negara, cinta tanah airnya, ya kita saling berdiskusi dan saling melemparkan informasi. Dan kami sangat berharap, karena dunia informatika itu luar biasa, nyebarnya hanya perhitungan detik loh, terus kemana? Bisa kemana-mana ya Pak. Kita pelajari dulu, kita analisa dulu, apakah ini hoax yang bisa menguntungkan negara kita, atau memang ini adalah merupakan upaya kita dalam rangka mengantisipasi. Nah, itulah sebetulnya kita secara dini memiliki kesadaran bela negara. Nah, di situ ya. Jadi tantangan itu, hambatan itu kadang-kadang dari internal maupun eksternal. Apalagi sekarang tahun politik. Ya betul. Nah, tahun politik itu hati-hati dengan berselancarnya informasi yang mungkin tidak valid, ada hoax, ya kan? Ya kita istilahnya kita antisipasi hoax. Jadi tahun politik ini pasti banyak kubu-kubu. Nah, kita harus antisipasi. Dan di situ juga teman-teman nanti dari bela negara mungkin ada andil dalam rangka untuk melihat secara jernih pesta demokrasi yang akan berlangsung, pileg dan pilpres serentak. Dan kita juga mungkin nanti akan menggerakkan forum bela negara dalam rangka ikut sama-sama mengawasi supaya pesta demokrasi ini berjalan dengan baik dan tanpa adanya kekacauan yang bisa merugikan negara kita. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Oke, nah terus saya juga pengen nanya Pak, mungkin misalnya nih ya Pak, buat remaja atau pemuda. Nah mungkin kalau kita mau berbela negara ini gak tahu Pak harusnya tuh ngapain gitu. Jadi sebagai bentuk wujud dari bela negara tuh yang paling simpel itu harus ngapain Pak? Ya, jadi saya selalu menyampaikan di dalam forum-forum bela negara, khususnya saya masuk ke sekolah. Contoh yang paling sederhana aja, bagaimana kita mencintai tanah air kalau kita tidak mencintai keluarga kita? Dari keluarga. Bagaimana kita saling menghargai, menghormati orang tua. Contoh itu adalah bela negara. Terus menghormati orang tua, membantu orang tua atau keluarga kita, atau membantu adik-adik kita atau kakak kita. Dalam keluarga itu kompak, harmonis, dan bagaimana di keluarga itu bisa tentram. Intinya dari keluarga. Dan di keluarga itu bisa membangun komunikasi yang interaktif, yang saling caring yang bagus, sehingga memang kejadian-kejadian misalnya ada TPPO, ya kan, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan, tidak muncul dari keluarga. Nah, jadi dari keluarga inilah, jadi family by system namanya. Dari keluarga inilah, di situ berperilaku, bersikap, saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga. Nah, baru keluar. Itu sudah dasar. Karena kalau memang dari keluarganya mungkin sudah tidak ada perhatian atau apa, loss begitu saja, mungkin kacau. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa self care, kita mencintai diri kita, mencintai keluarga kita dan lingkungan kita. Baru kita environment. Di lingkungan kita itu ada apa? Berarti di lingkungan itu ada ketertiban dan keamanan dan kenyamanan. Mau nggak kita ikut campur dan ikut giat dalam rangka untuk memberikan ketertiban keamanan di lingkungan? Itu juga bela negara. Berarti dengan nggak cuek aja tuh juga udah salah satu bentuk bela negara. Kepedulian, saya bilang tadi, caring kita terhadap keluarga, caring kita terhadap lingkungan, itu bela negara. Itu lebih dasar lagi. Kalau itu sudah terbangun, negara itu kokoh. Kan gitu ceritanya kalau begitu ya. Oke Pak. Mungkin terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan ke masyarakat Pak terkait dengan untuk pertahanan negara dengan forum bela negara ini. Ya. Silakan Pak. Ya, saya sampaikan kepada seluruh
khususnya adalah masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, bahwa kesadaran bela negara ini sangat penting dalam rangka untuk menjunjukkan kedaulatan negara kita, mempertahankan negara kita, dan juga kita meminimalisir ancaman-ancaman yang akan muncul, dan kita bisa preventif terhadap ancaman-ancaman itu, dan kita bisa membangun negara ini dengan aman dan tentram, dengan penuh kemakmuran dan keadilan dan kesejahteraan. Jadi saya atas nama FBM Provinsi Kepulauan Riau telah mengapresiasi kepada warga Provinsi Kepulauan Riau khususnya yang selama ini alhamdulillah kondusif, dan kondusif ini adalah merupakan modal kita dalam rangka kita bersadar bela negara. Dan dengan adanya kesadaran bela negara ini, kita sama-sama untuk membangun Provinsi Kepulauan Riau ini, potensi SDM-nya, potensi sumber daya alamnya, ayo kita optimalkan untuk kemakmuran warga dan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Iya, amin. Mudah-mudahan ya Pak. Dan juga mungkin sesuai dengan dasar nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Ya. Jadi kemampuan kita, dari mana kemampuan kita? Nah, ayo kita belajar bagaimana kita sadar terhadap bela negara. Minimal belajar lingkungan kita. Berarti dimulai dari diri sendiri dulu ya Pak, dari hal-hal yang keluarga, kecil. Lingkungan. Kalau di dalam lingkungan kita potensinya adalah banyak potensi sumber daya alamnya, misalnya ikan, ayo kita optimalkan untuk kesejahteraan. Dan itu kesejahteraan kalau kita sejahtera masyarakat, insya Allah hambatan tantangan pun kita bisa atasi karena saya sudah punya. Betul gitu sekali. Oke, saya juga ngutip nih Pak, ada kalimat bela negara itu bukan banyak gaya, tapi bela negara itu banyak karya. Ya, jadi saya sepakat bahwa bela negara itu jangan banyak gaya, tapi karya. Bagaimana karya kita bisa membantu negara ini untuk mencapai kemakmuran tadi itu, saya bilang keadilan, kesejahteraan, dan yang penting kita harus berdaulat negara ini. Kalau sudah berdaulat, insya Allah kita sama-sama berjuang dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini lebih baik lagi. Insya Allah Indonesia Emas akan tercapai. Amin. Alamin. Oke, makasih banyak waktunya Pak Endang buat malam hari ini. Kita udah ngebahas tentang bela negara. Kami juga mengucapkan terima kasih atas baktinya di periode sebagai wakil wali kota Tanjung Pinang. Semoga kita bisa ketemu lagi Pak di lain kesempatan, ngobrolin hal-hal lain lagi. Ya, jadi saya juga atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf apabila saya bertugas sebagai wakil wali kota Tanjung Pinang ini ada kekhilafan, kesalahan dalam langkah atau tindakan atau bahasa. Kami mohon maaf dan terima kasih atas kerjasama selama ini. Semoga harmonisasi tetap kita jalin, dan silaturahmi jangan kita putuskan. Tetap terjalin silaturahim. Oke. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Baik pemirsa, itu aja obrolan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di podcast Meja Bual selanjutnya hanya di Vkom Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.